Tindakan nekat Shirone membuat semua orang yang hadir terperangah. Bahkan, Profesor Siena tidak bisa menyembunyikan ekspresi terkejut yang luar biasa di hadapan pemandangan yang tak terduga ini. Sementara itu, Shirone melesat lurus ke dalam jurang, waktu terus berlalu detik demi detik. Tiba-tiba, aliran energi sihir mulai melesat cepat melewatinya, memaksanya untuk menghindar di udara. Menghadapi bahaya, Shirone sama sekali tidak panik. Dia memusatkan seluruh perhatiannya untuk mempertahankan kesadarannya, tahu bahwa semuanya akan berakhir begitu zona roh, medan energi pelindung di sekitar tubuhnya, hancur. Di tengah udara, Shirone diselimuti oleh aura cahaya keemasan yang cemerlang dari alam spiritual. Kecepatan Shirone melonjak tajam, mengubahnya menjadi jejak cahaya yang melesat deras ke jurang. Para peserta pelatihan lainnya, yang sudah melompat lebih dulu, hanya sempat menyadari seberkas cahaya keemasan melesat melewati mereka, dengan kecepatan yang tak terbayangkan. Mereka semua terpana, tak percaya dengan apa yang mereka lihat. Bahkan Mark pun terkejut tak terkira. Ia bertanya-tanya bagaimana Shirone, yang melompat terakhir, bisa melewati semua orang dengan begitu cepat. Sementara itu, Shirone tetap mempertahankan ekspresi fokus yang tinggi, matanya teguh menatap lurus ke depan, tanpa menghiraukan tekanan dan bahaya yang mengelilinginya. Di tengah hiruk-pikuk, beberapa orang masih terperanjat oleh lompatan tak terduga seorang murid baru. Insiden itu terjadi begitu cepat tak terbayangkan. Berdiri di antara kerumunan, Cheryl, dengan wajah tercengang, menanyai Amy tentang pernyataannya bahwa ini adalah kali pertama Shirone menggunakan sihir. Berbeda dengan kepanikan temannya, Amy hanya menghela napas pelan, seulas senyum tipis tersungging di bibirnya. Dalam benaknya, dia menganalisis bahwa meskipun Shirone memulai lebih lambat, dia sepenuhnya bisa membalikkan keadaan. Dia yakin bahwa selama dia mempertahankan kecepatan seperti yang telah dilatih, Shirone pasti akan menjadi yang pertama. Sementara itu, meluncur di atas jurang, Mark memimpin dengan aliran sihir yang mengelilinginya, namun kemudian merasa sangat marah dan tak berdaya melihat Shirone mengekor tepat di belakang. Ia tidak mengerti mengapa rekan-rekan setimnya tidak bisa menghentikan anak itu, padahal ia sendiri sudah berusaha sekuat tenaga. Segera setelah itu, dengan semburan cahaya yang cemerlang, Shirone mempercepat laju melewati Mark, meninggalkan lawannya di belakang dalam ketercengangan. Mark sedang mengerahkan seluruh kekuatannya untuk mengejar, hatinya dipenuhi kekesalan saat menyadari Shirone masih berada di depannya. Pada saat yang sama, di tempat lain di hutan, Maria berjalan sendirian di jalan setapak. Dia sebenarnya bukan orang yang tidak kompeten. Ingatan menyerbu, mengingatkannya pada percakapan dengan seorang profesor di masa lalu. Profesor itu mempertanyakannya tentang hasil belajarnya yang semakin menurun. Maria, dengan ekspresi sedih, mengaku bahwa dia tidak dapat menahannya lagi, karena perlakuan buruk dan persaingan dari teman-teman sekelasnya. Namun, profesor itu dengan dingin berpendapat bahwa itu adalah hal yang wajar yang harus dilalui oleh setiap siswa, untuk menjadi lebih kuat, sekaligus meragukan kemampuannya untuk menjadi seorang penyihir. Karena itulah, dia tinggal di kelas 7 selama 6 tahun. Kembali ke kenyataan, Maria berkata pada dirinya sendiri bahwa dia tidak suka bersaing. Tapi segera setelah itu, sebuah tekad membara di dalam dirinya. Meskipun tidak suka bersaing, dia lebih membenci diintimidasi. Dengan mata yang teguh, Maria menegaskan bahwa dia tidak bisa membiarkan Mark naik kelas. Ketika putaran ketiga berakhir, para siswa terbagi menjadi 3 kelompok berbeda saat mereka jatuh. Kelompok terdepan terdiri dari Shirone dan tim Mark, menciptakan persaingan sengit. Di belakang mereka, sekitar 3 meter, adalah kelompok tengah, yang berusaha mempertahankan posisi. Paling tertinggal jauh adalah kelompok terakhir, yang terdiri dari para siswa yang terburu-buru, menggunakan sihir sejak awal, karena terlalu takut. Salah satu siswa di antara mereka mulai panik saat menyadari ia tidak bisa menggunakan sihir terbang, berdoa dalam hati, agar kejatuhan ini tidak merenggut nyawanya. Pemandangan murid terdepan yang tiba-tiba kehilangan kendali menimbulkan gelombang kepanikan di antara kelompok-kelompok yang mengikutinya. Ketakutan menyebar dengan cepat, menyebabkan banyak murid lain juga kehilangan ketenangan dan mulai jatuh bebas. Teriakan mengerikan menggema di seluruh tebing. Di udara, para murid berteriak minta tolong dan menuntut untuk menyerah dari ujian. Dari menara observasi, para profesor menyaksikan seluruh kejadian itu. Seorang profesor tertawa terbahak-bahak melihat pemandangan kacau itu, sementara yang lain tetap tenang mencatat hasilnya. Setiap nama dicoret, menandai mereka yang tersingkir, karena tidak mampu mengatasi rasa takut mereka sendiri. Murid yang panik bertanya-tanya tentang peralatan keamanan yang telah dijanjikan, dan tidak tahu seberapa jauh lagi mereka harus jatuh. Tiba-tiba, kipas angin raksasa yang terpasang di tebing jurang mulai beroperasi, menciptakan aliran angin kuat yang bertiup ke atas, melemparkan para peserta pelatihan yang sedang jatuh. Banyak yang kehilangan arah dan panik, mengeluh tentang tes berat yang tidak diberitahukan sebelumnya. Ternyata ini adalah hadiah istimewa yang disiapkan para profesor, menyebabkan seluruh kelompok terakhir gagal dalam tes. Pada tanda 200 meter, banyak peserta pelatihan lain di kelompok tengah juga tidak bisa lagi bertahan. Energi sihir mereka padam dan mereka mulai jatuh bebas sambil berteriak, terpaksa memanggil profesor untuk meminta bantuan.
Sementara terus meluncur, Mark diam-diam berpikir bahwa para peserta didik lain sangat bodoh, karena mencoba mengikuti tantangan yang pasti akan mereka gagal. Namun, rasa puas diri Mark dengan cepat lenyap saat ia menyadari masalah yang sebenarnya. Mark terkejut mengkonfirmasi bahwa firasatnya benar. Jarak antara dia dan Shirone tidak hanya tidak menyempit, tetapi malah semakin jauh. Dia tidak dapat memahami bagaimana Shirone, yang terlihat kelelahan sejak awal, kini tidak menunjukkan tanda-tanda kelelahan, dan mempertahankan kecepatan yang begitu luar biasa. Kebingungan dan kejengkelan melonjak dalam diri Mark. Tiba-tiba, semburan energi biru berkilat dari arah Shirone, yang berada jauh di bawah. Dilingkupi oleh aura yang bersinar terang, Shirone mempercepat luncurannya di atas jurang, meninggalkan Mark yang tertegun di belakang. Dari tribun, Profesor Etela mengamati dengan saksama, matanya di balik kacamata ajaibnya berbinar. Dia menyadari bahwa Shirone tidak hanya memiliki bakat alami, tetapi juga terus-menerus menggunakan teknik kompleks yang disebut paksaan, mempertahankan keadaan yang stabil dan akurat seperti mesin. Profesor lain juga setuju, menunjukkan bahwa sementara Shirone luar biasa tenang, Mark justru perlahan kehilangan kestabilannya. Meskipun lebih unggul dari siswa lain, kecerobohan telah membuatnya kehilangan kendali. Profesor itu juga tidak lupa mengungkapkan kekagumannya atas kemampuan Etela merasakan dengan halus dari jarak jauh. Duduk di antara rekan-rekannya, seorang profesor tua berjanggut putih hanya tersenyum dalam diam, tenggelam dalam pikirannya tentang dua kata bakat yang ditunjukkan Shirone. Di area penonton, Serial juga tidak bisa menyembunyikan keterkejutannya saat melihat melalui teropong. Dia bertanya-tanya bagaimana Shirone bisa mempelajari keterampilan tingkat tinggi seperti itu. Berdiri di samping temannya, Emi memiliki pemikiran yang berbeda. Dia tidak percaya ini adalah sesuatu yang bisa dipelajari. Dalam benaknya, para penyihir biasanya harus berlatih untuk mengubah alam bawah sadar menjadi kesadaran yang dapat dikendalikan. Tetapi Shirone benar-benar berbeda. Emi menyimpulkan bahwa dia tidak mengubah, melainkan secara langsung mengendalikan alam bawah sadarnya yang asli, kemampuan yang hampir tidak terpikirkan, dan tidak dapat diperoleh melalui pelatihan. Itu adalah bentuk bakat murni, di luar batas-batas konvensional. Merasa dirinya akan mencapai batas, Mark memutuskan untuk mengerahkan seluruh kekuatannya untuk dorongan terakhir. Sementara itu, peserta pelatihan lain juga menyadari keberanian Mark dalam bertindak dan mempertimbangkan untuk mencurahkan seluruh energi mentalnya yang tersisa untuk satu-satunya kesempatan. Ketergesaan mereka menciptakan aliran energi yang kacau, mengganggu stabilitas balapan. Di tengah pemandangan itu, Shirone tetap tenang bergerak maju. Dia merasakan suara-suara yang tidak biasa, dan menyadari bahwa seseorang telah mengganggu ritme aslinya. Saat memimpin dengan tenang, Shirone tiba-tiba merasakan gelombang energi kuat mendekat. Seketika, peserta lain, dengan tekad bahwa masa depannya bergantung pada kompetisi ini, mengerahkan seluruh kekuatannya untuk maju dan melewatinya. Kejutan demi kejutan, saat Shirone belum sempat sadar, peserta lain dari belakang sudah menghadang di depan, Shirone terpaku kaget. Dalam keputusasaan, peserta itu hanya punya satu pikiran, menarik keduanya jatuh bersama. Namun, kepanikan Shirone hanya sesaat. Sebaliknya, wajahnya menjadi dingin, matanya bersinar terang dengan konsentrasi tinggi, siap menghadapi situasi genting. Dalam sekejap, mata biru Shirone dengan jelas memantulkan gambaran seorang murid lain, yang sedang melesat mendekat. Dia terkejut menyadari niat nekat lawannya adalah melakukan serangan langsung. Dikelilingi oleh aliran energi keemasan yang menyala-nyala, murid itu melesat dengan kecepatan mengerikan, bagaikan seberkas cahaya yang merobek ruang, langsung mengarah ke Shirone.